Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kita di sini berdua akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Masa ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Baik, perkenalkan nama saya Dean Raditya Iswara. Dan saya Eva Nur Rahmania, absen 9. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua latar belakang, ketiga penyimpangan-penyimpangan, yaitu terhadap UUD 1945, dan yang kedua terhadap politik luar negeri. Lalu yang keempat ada sistem ekonomi di masa demokrasi terpimpin, yang kelima kebijakan pemerintah dalam ekonomi di masa demokrasi terpimpin, dan yang keenam ialah prestasi yang diraih pada masa demokrasi terpimpin. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian, latar belakang, dan penyimpangan terhadap UUD. Dan topik selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Dean Raditya Iswara. Kita langsung saja. Baik, yang pertama ada pengertian. Demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Lalu ada pengertian menurut UUD 1945, yaitu pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan merujuk pada sila keempat Pancasila atau menunjuk pada kelompok. Lalu demokrasi terpimpin menurut Soekarno sendiri adalah pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kualitas di dalamnya atau menunjuk pada pribadi. Baik, yang kedua ada latar belakang. Latar belakang adanya demokrasi terpimpin adalah yang pertama ada kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru yang diakibatkan dari pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang kedua adalah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Lalu adanya gerakan-gerakan separatisme, jatuh bangun kabinet, dan munculnya persaingan dari masing-masing partai politik. Di sini ada isi dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu yang pertama ada pembubaran Badan Konstituante, yang kedua berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang keempat ada pembentukan MPRS dan DPAS. Berikut isi dekret Presiden seluruhnya. Yang ketiga, lalu ada penyimpangan masa demokrasi terpimpin. Karena Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno yang memiliki kekuatan lebih tinggi dengan mengeluarkan dekret Presiden, maka pelaksanaan demokrasi terpimpin lebih menggunakan cara Soekarno sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai penyimpangan. Di antaranya ada penyimpangan terhadap UUD 1945 dan terhadap politik luar negeri. A. Penyimpangan demokrasi terpimpin terhadap UUD 1945. Yang pertama, dalam lembaga MPR ini ada beberapa penyimpangannya, yaitu yang pertama ada anggota MPRS diangkat langsung oleh Presiden berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Bukan dari pemilu. Intinya tuh MPRS tuh dipilih langsung dari Presiden dan diangkat oleh Presiden. Dan hal ini termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1. Lalu yang kedua ada Wakil ABRI diberi kedudukan sebagai Menteri Non-Departemen. Yang ketiga ada tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara, tidak mencakup kekuasaan lainnya. Yang keempat ada pimpinan MPRS itu diberi status sebagai menteri. Dengan demikian MPR berada di bawah Presiden atau hal ini termasuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Penyimpangan yang kedua adalah membentuk DPAS. DPAS ini diketuai oleh Presiden dan dibentuk oleh Presiden sendiri.
Padahal tugas DPRS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah, yaitu mengusulkan supaya pidato penemuan kembali revolusi kita atau manifesto politik dijadikan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Berhenti pada Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia atau biasa disingkat dengan USDEK. Yang ketiga, penyimpangan selanjutnya adalah Soekarno ini membubarkan DPR hasil pemilu. Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR tersebut menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Lalu dibentuklah DPR GR atau DPR gotong royong oleh Presiden Soekarno yang bertugas sebagai berikut. Pertama, tugas DPR GR ini adalah melaksanakan manifesto politik. Yang kedua, mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, melaksanakan demokrasi terpimpin. Lalu yang keempat, penyimpangan Soekarno antara lain yaitu memasyarakatkan ajaran Nasakom. Soekarno mensosialisasikan ajarannya yang biasa disebut Nasakom, yang artinya nasionalisme, agama, dan komunis, guna untuk menyatukan rakyatnya. Namun, ajaran ini memberi peluang komunis atau PKI untuk masuk dalam lembaga negara. Akibatnya, PKI mulai menggeser ideologi negara menjadi komunis. Yang kelima, penyimpangannya yaitu mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Jadi bayangin aja, Soekarno itu mengangkat dirinya sendiri, dia pengen jadi presiden seumur hidup. Tujuan Soekarno ini adalah sebagai presiden seumur hidup supaya kekuasaannya itu tidak tergoyahkan dalam upaya untuk merealisasikan ide dan gagasan guna memperbaiki keadaan bangsanya. Atau menurut Undang-Undang Dasar 1945 bab 3 pasal 7. Pengangkatan ini berdasarkan Tab nomor 3 MPRS tahun 1963. Lalu selanjutnya di sini ada penyimpangan yang keenam, yaitu Soekarno ini memasyaratkan ajaran Resopim. Intinya, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan, yang disebut Panglima Besar Revolusi atau PBR, yaitu Presiden Soekarno. Tujuan ajaran ini adalah memperkuat kedudukan Presiden Soekarno dalam pemerintahan. Ajaran Resopim diumumkan pada 17 Agustus 1961. Lalu penyimpangan selanjutnya yaitu pembatasan partai-partai. Jadi gini, dari 28 partai menjadi 11 partai dan semua partai-partai harus seide dengan Soekarno, jadi sejalan gitu sama Soekarno. Yang menjadi pengganjal itu, maka partai itu akan dibubarkan. Misalnya Partai Masyumi dan PSI, karena keduanya dianggap terlibat pada pemberontakan PRRI dan semesta. Lalu berikut ada penyimpangan yang terakhir, yaitu pembentukan Front Nasional. Pembentukan ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Front Nasional sendiri memiliki tujuan untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Tugas Front Nasional sendiri adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Jadi sekian dari penjelasan saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Dian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan partner saya tadi, yaitu tentang penyimpangan demokrasi terpimpin terhadap politik luar negeri. Penyimpangan terhadap politik luar negeri. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia telah mencanangkan program politik luar negeri yang bebas atau tidak memihak dan aktif dalam perdamaian dunia. Namun ternyata dalam perkembangannya, Indonesia dibawa oleh Soekarno ke politik yang condong ke blok timur, terutama ditandai dengan kedekatannya dengan negara RRC. Baik, yang kedua ialah politik mercusuar, yaitu mengejar kemegahan di tengah pergaulan antar bangsa. Soekarno ingin menjadikan Indonesia sebagai penerang bagi Nevo. Akibatnya jadi lebih dekat ke komunis Cina. Politik ini dilaksanakan dengan yang pertama, mengadakan pesta olahraga yang menyaingi Olimpiade, yaitu Ganevo. Yang kedua, membangun proyek-proyek mercusuar antara lain dengan membangun Senayan dan Monas.
Yang ketiga, mengadakan konferensi negara-negara NEVO di bidang ekonomi. NEVO sendiri ialah singkatan dari New Established Force, ya, adalah negara-negara yang baru saja merdeka dari penjajahan Barat. Baik, yang berikutnya Indonesia keluar dari PBB. Untuk alasannya ialah PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada saat Indonesia masih mempermasalahkan keberadaan Federasi Malaysia. Indonesia menuduh PBB sebagai sarang nekolim. Baik, yang berikutnya sistem ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Untuk penyebab kegagalannya yaitu penyelesaian masalah perekonomian tidak rasional. Misal, masyarakat harus menyerahkan dana revolusi dari perusahaan dalam negeri untuk membantu perekonomian. Lalu, upaya menutupi defisit dengan mencetak uang kertas tanpa perhitungan. Dan memberikan izin impor secara khusus, tetapi ternyata yang diimpor justru barang-barang mewah dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara umum. Terkait dengan dana revolusi, pengusaha yang mendapat izin khusus dimintai dana revolusi. Baik, topik berikutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Baik, yang pertama pembentukan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Awalnya dibentuk Dewan Perancang Nasional yang bertugas untuk menyiapkan RUU Pembangunan. Berganti nama menjadi Bappenas yang bertugas 1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan pendek. 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan. 3. Menilai hasil kerja mandataris MPRS. Baik, yang kedua penurunan nilai mata uang. Bertujuan untuk membendung inflasi. Contohnya, uang 500 menjadi 50, uang 1000 menjadi 100, dan simpanan bank di atas 25 juta dibekukan. Yang ketiga, deklarasi ekonomi. Bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme dengan cara terpimpin. Gagal, karena sistem etatisme masih berlaku, sehingga prinsip dasar ekonomi sering diabaikan, pengeluaran negara juga besar. Menghasilkan Perpres nomor 8 tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Yang keempat, kebijakan lain pemerintah. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk mengatur perekonomian secara sentralistik dan kesatuan operasi untuk meningkatkan sektor perdagangan. Kita menuju topik yang terakhir yaitu peristiwa positif di masa demokrasi terpimpin. Baik, hal positif yang pertama ada Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda. Hasil perundingan KMB 1950 tidak dilaksanakan oleh Belanda. Upaya perundingan damai selama 10 tahun pun gagal. Indonesia mulai mengambil alih perusahaan milik Belanda di Indonesia. Sampai akhirnya pada 1960, hubungan diplomatik Indonesia-Belanda pun diputus. Indonesia mulai melakukan konfrontasi militer dengan Komando Trikora, yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Indonesia berhasil menduduki kota Sorong, tepatnya Sorong Selatan, Kecamatan Teminabuan. Akhirnya ditandatanganinya Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Berikut ialah isi Perjanjian New York. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA atau penyelenggara pemerintahan sementara PBB paling lambat 1 Oktober 1962. Yang kedua, pasukan Indonesia yang telah ada di Irian Barat berada di bawah UNTEA, sedangkan pasukan Belanda secara berangsur-angsur dipulangkan. 3. Bendera Indonesia mulai dikibarkan di samping bendera PBB sejak 31 Desember 1962. 4. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menerima pemerintahan atas Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya 1 Mei 2023. 5. Pemerintah Republik Indonesia wajib menyelenggarakan POPERA, penentu pendapat rakyat, paling lambat akhir tahun 2022. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah. See you.